Wah, kisah bermula pada tahun 1998 ketika Skynet belum dinonaktifkan dan di sini ada Sarah Connor, John Connor dan juga Terminator tipe T-800 yang dia bertugas membunuh John Connor di masa dia masih remaja dengan tujuan masa depan dapat berubah dan Skynet gagal untuk dinonaktifkan. Dan inilah kisah Terminator Dark Fate. 20 tahun kemudian, terjadi retakan waktu yang diakibatkan oleh adanya objek yang melintasi ruang dan waktu ke masa lalu. Dan di sini adalah seorang manusia yang bernama Grace. Dia adalah seorang manusia yang telah ditingkatkan menjadi seorang yang berkemampuan seperti Terminator dan di sini diperlihatkan kemampuannya untuk mengatasi segala ancaman dan bahaya dengan cepat dan tanggap. Menuju tokoh utama yang bernama Dani dan ini adalah keluarganya. Yang di sini Dani akan berangkat bekerja dan di sini dia tidak sadar bahwa dia akan diincar oleh Terminator yang berniat untuk membunuhnya. Kembali terjadi retakan waktu yang sama seperti di awal yaitu adanya sebuah objek yang dikirim dari masa depan dan ini adalah Terminator tipe Rev 9 yang dia lebih canggih daripada Terminator T-800 yang mana sedikit saya ulik kemampuannya adalah dia mampu membelah dirinya menjadi dua yaitu satu exoskeleton ya seperti kita melihat adalah kerangka tubuhnya atau tengkoraknya dan bagian yang lain itu berupa bagian semi padat dan cair yang mana ketika dia diserang atau mendapatkan sebuah ancaman dia itu tidak mudah hancur. Tetapi bagian ini sangat lemah ketika berpisah dengan exoskeletonnya, sehingga ya multifungsi banget. Lalu Terminator pun menemui sang ayah Dani dan dia bertanya di manakah Daniela Rose dan ayahnya pun nampak bingung sejak kapan temannya memanggil dengan nama lengkapnya, biasanya pakai nama doang. Dan singkat cerita Terminator pun membunuh ayah Dani dan Terminator menyamar menjadi ayah Dani. Singkat cerita, ayah palsu pun mendatangi Dani di pabrik tempatnya bekerja dan di sini juga terdapat Grace yang berencana untuk datang juga untuk melindungi Dani dengan cara dia mengajar seorang satpam dan menyamar dengan pakaian satpam tersebut. Bertemulah Terminator dengan Dani dan adegan yang sangat membagongkan pun terjadi. Tangan dari Terminator itu berubah menjadi senjata pistol dan disitu langsung headshot kepalanya oleh Grace yang sangat cepat tanggap dan pertarungan ini sebenarnya mau saya tampilkan tetapi takutnya nanti malah kena hak cipta atau terkena adegan yang berbahaya dari Google gitu kan. Ya bagong banget gitu kan. Kesel gue jadinya sumpah. Ini adegannya bagus, kalian mending nonton sendiri dah sumpah. Pengen banget sumpah gue tampil ini keren banget ini ketika Grace ngambil palu gitu ya dipukulin ke kepalanya Terminator gitu hancur balik lagi yaitu adalah kemampuan keunikan dari Terminator Rev 9 ini yaitu cairan slime-nya itu tuh apa namanya fleksibel banget gitu bisa balik terus gitu kan mau gue tampilin tapi ngeri gitu nanti kan kena disclaimer atau kena peraturan YouTube gitu kan kekerasan gitu nying banget sumpah. Lagi-lagi pertarungan yang sangat epic gitu ditunjukkan itu ketika Grace melempar linggis kepada sang Terminator, dilempar berkali-kali, lempar lagi, nggak ada yang kena sampai akhirnya itu juga ditangkap gitu. Tapi akhirnya ya nancep juga sih akhirnya, tapi nggak mati. Tanpa diduga datanglah seorang perempuan tua yang dia langsung menembaki Terminator Rev 9 tersebut hingga akhirnya dia tersungkur dan identitasnya masih misterius. Dan yang paling bagong adalah bukannya terima kasih gitu loh. Si Grace ini malah mencuri mobil si wanita tua. Anjir, mimpi apa gue semalam? Sumpah nyesel, sumpah. Dan akhirnya terungkap wanita tua ini adalah Sarah Connor, ibu dari John Connor di awal scan tadi. Dan dia bertanya kepada Grace, apakah yang memberontak adalah Skynet? Lalu Grace menjawab, aku tidak mengetahui apa itu Skynet. Sudah jelas bahwa masa depan telah berubah, tetapi pada kenyataannya pemberontakan tetap terjadi. Jadi mengubah masa depan menuju ke masa lalu itu bukanlah hal yang tepat. Dan mereka pun bertanya, wahai Sarah, bagaimana kau bisa tahu kami ada di jembatan itu? Kemudian Sarah menjawab, ada seorang yang mengirim koordinat kalian, dan di akhir pesan itu bertulis, demi John, maka aku bersedia untuk mengikuti pesan itu. Akhirnya Dani pun minta tolong kepada pamannya untuk diseberangkan ke Laredo, Texas sesuai dengan koordinat yang telah dikirimkan oleh seorang yang misterius tersebut. Namun pada kenyataannya setelah mereka berhasil menyeberangi perbatasan Amerika yaitu Texas, mereka malah dicegat oleh militer yang mana diketahui yang menyebabkan mereka
bisa terdeteksi adalah karena ulah dari Terminator Lab 9 yang telah menyadap dan memerintahkan para militer untuk menangkap mereka di perbatasan. Singkat cerita, mereka pun akhirnya berhasil ditangkap oleh keamanan Amerika dan mereka pun didata di pusat transmigrasi di negara tersebut. Dan tidak lupa Terminator 9 pun menyusul mereka yang tujuannya hanya satu, yaitu mengincar Daniel Ross untuk dibunuh. Singkat cerita, mereka pun sampai di pusat koordinat yang telah dikirimkan oleh orang misterius tersebut. Dan yang bagong lagi adalah ternyata orang tersebut adalah Terminator T-800, yang mana dia adalah Terminator yang telah membunuh anak dari Sarah Connor, yaitu John Connor. Dan kini dia telah berganti nama menjadi Carl, yang mana dia adalah seseorang Terminator yang sekarang sudah memiliki hati nurani dan dia mengetahui apa yang dulu Sarah rasakan. Dia bisa seperti ini karena setelah membunuh John, dia tidak menerima perintah lagi. Maka dari itu, dia mulai belajar tentang apa itu sifat kemanusiaan dan dia berkata, mengubah masa depan dengan menuju ke masa lalu bukanlah hal yang tepat. Itu tidak akan merubah apapun kecuali hanya sedikit. Singkat cerita, Sarah dan kawan-kawan pun bertemu dengan seorang mayor yang tujuannya untuk meminta sebuah bom, yang mana bom itu mempunyai kemampuan untuk bisa melenyapkan Terminator dengan sekali ledakan. Tetapi yang sangat membanggakan adalah pertemuan mereka tersebut diketahui dan mereka diserang oleh Terminator Rev 9 tersebut. Dan pada akhirnya saling kejar dan saling tembak pun terjadi di antara mereka. Yang pada kenyataannya sebenarnya Terminator ini bisa menang. Cuma karena mungkin kekuatan dari sutradara, kemampuan dari karakter utama tidak bisa terelakkan. Ya lagi-lagi nggak bisa gue tampilin karena takut kena disclaimer dari YouTube. Dan akhirnya mereka pun tiba di pangkalan militer yang mana tujuannya mereka ke sini adalah untuk mencuri pesawat yang digunakan untuk kabur dan juga menyerang serta bertahan. Ya itulah pokoknya lah. Masalah baru pun muncul ketika melihat bom EMP yang ada di dalam koper mengalami kerusakan akibat pertempuran tadi. Dan di sini Grace pun mulai menceritakan kenapa dia ditugaskan untuk melindungi Dani dan sangat menyayangi Dani lebih dari apapun. Ternyata di masa depan ketika terjadi huru-hara dengan Terminator, dia telah diselamatkan oleh Dani dari para berandalan. Dan juga memang pada saat itu orang-orang tidak memikirkan sifat kemanusiaan lagi, memikirkan bagaimana mereka bisa makan. Dan disinilah Dani datang menyelamatkannya dan menyatukan para berandalan itu menjadi tentara-tentara yang siap bertempur untuk melawan para Terminator. Lanjut, akhirnya pesawat yang mereka tumpangi pun meledak sehingga memaksa mereka harus terjun dari pesawat tersebut dengan bantuan mobil tanker yang akan mereka naiki. Mobil tersebut pun mulai terjun jatuh menuju ke sebuah bendungan. Dan pertarungan yang sangat sengit pun mulai berlanjut di dalam gedung bangunan mulai saling hantam antara Terminator melawan gerombolan dari Dani. Dan ia pun mulai terdesak sampai saja hampir masuk ke dalam turbin, yang pada akhirnya memaksa dia untuk berpisah dengan exoskeletonnya, dan pada akhirnya dia pun tetap masuk ke dalam mesin tersebut sampai tubuhnya hancur. Turbin tersebut pun meledak yang mengakibatkan semua orang terpental. Di luar perkiraan, ternyata Terminator itu pun masih hidup hingga menyebabkan Grace berkorban untuk mengambil inti dari tubuhnya yang digunakan sebagai bom untuk menghancurkan Terminator tersebut. Akhirnya terjadi pertarungan yang sangat sengit antara Dani dan juga Terminator tersebut. Sampai pada akhirnya Dani pun terpojok dan dia mulai hampir terbunuh. Yang pada akhirnya Sarah pun meminta tolong kepada Carl untuk segera bangun dan menolong Dani. Hingga pada akhirnya Dani pun berhasil
menancapkan reaktor tersebut dan Terminator tersebut dibawa masuk ke dalam lubang oleh Carl. Dan akhirnya Carl dan juga Terminator tersebut sama-sama mati. Tamat, ending yang cukup membagongkan. Pesan dari saya berdasarkan film ini, janganlah berharap merubah masa depan dengan kau kembali ke masa lalu. Karena apa yang telah terjadi di masa lalu, itu jadikanlah pelajaran untuk dirimu agar masa depan menjadi lebih baik. Saya, Ruzik, dan juga tim-tim yang bertugas mengucapkan adios, Caramelo.